Ya, jadi ceritanya tuh truk merah itu melaju dari arah Mojokerto ke Surabaya. Nah, ketika sampai di TKP, truk tersebut miring ke kiri sehingga bodi kendaraan truk jadinya ikut terguling dan mengakibatkan oli BBM solar tumpah ke jalanan semuanya. Pemerintah berusaha melakukan upaya untuk mewujudkan zero odol, mulai dari Kementerian Perhubungan yang secara aktif melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan juga melakukan normalisasi kendaraan serta penindakan penyidikan. Hai Indonesia, selamat pagi. Hai, welcome back to the show. Kita ketemu lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai, ada saya Dita Sudiro di sini yang masih ngantuk. Kamu tidur kenyang banget ya. Tidur kenyang, tidurnya enak. Oh iya, nyenyak Makan maksudnya. kenyang, Oh iya, tidur nyenyak. Ya udah kalau Manuka mah maklumin aja Dan ya. ada rekan duet maut saya. Nuka Azuita di sini yang juga bakal nemenin kalian semua. Kita berdua bakal nemenin kalian 1 jam ke depan. Yes. Seperti biasa kita bakal kasih kalian nih ya berita, cerita, informasi, tips dari dalam maupun dari luar Negeri semua bakal kita bawakan. Pokoknya yang relate sama kalian deh, ya kan? Betul ya. Yes. Dan anyway ini kalau pagi hari itu biasanya kita sikat gigi pakai Odol. odol. Odol Iya. itu kan sebenarnya pasta gigi ya. Oh, odol tuh bukan yang suka jemput kita ke rumah. Odong. Ojol. Oh, ojol. Bukan. Sumpah ya. Bukan. Kok dia odong-odong kan baru itu mainan bangun. gitu kan. Ini Bukan masih yang pagi. jemput Ya jadi gitu. enggak odol itu, kalau odol sendiri itu sebenarnya adalah merek zaman dulu. Yap, Gitu, tapi jadi itu sebenarnya merek pasta gigi ke bawah sampai zaman sekarang. bisa. Gitu, tapi Itu kita lagi odol tuh itu ojek online. bukan dong. Bukan yang buat sikat gigi. Bukan pasta gigi itu ya. Kita nyebutnya biasa odol. Karena merek dari zaman Belanda kalau nggak salah. Iya, jadi Gitu. semua digeneralisasi. Menjadi satu. Aduh, odol gua habis padahal mah pakai Iya. mereknya merek apa. Sama gitu. kayak di rumah teman-teman ada mesin air, mereknya pasti sebutannya cuma satu. Anyo. Anyo Maseo pasti. Udah pasti mereknya itu. Iya. Gitu Tapi kan. kita nggak ngomongin pasta gigi ya guys Nggak. hari ini. Tema besar kita ini tentang satu kendaraan yang ukuran besar banget. Ada yang bisa nebak? Di darat. Bus. Di darat. Bukan. Oh, bukan. Gandengan. Truk gandeng. Tapi ini truk odol. Iya, truk aja gandengan. Kamu enggak? Gue tahu sebelum lu nyindir gue lebih baik gue yang ngomong nggak apa-apa. Gue udah paham kok Yap. gitu ya. Tapi ini bukan truk yang pakai pasta gigi nggak, jadi truk odol itu adalah singkatan dari over dimension and overloading. Tuh. Gitu. Over dimension tuh dimensinya over kelewatan. Besarnya, Dan loadingnya, muatannya juga muatannya juga berlebihan. berlebihan. Nah ini kan banyak banget ya Iya. belakangan nih Dari dulu sih sebenarnya. kejadian-kejadian truk odol nih kecelakaan, terus nabrak apa, beruntun gitu-gitu. Nah kita mau bahas soal itu sih. Gitu. Yap. Apanya sih yang mau kita bahas? Bener banget, yang mau kita bahas ya itu over dimension, overloadingnya sebenarnya. Nah kira-kira kenapa ya? Gitu. Ini kita bakal ngebahas, pertama kita bahas dulu dari overloadingnya atau kelebihan muatannya. Jadi kemarin tuh ada kejadian guys, gara-gara overloading ada truk yang menimpa mobil. Iya. efek Terus yang dari- waktu itu nabrak sekolah juga. Iya, dan ini kejadian tepatnya di tanggal 22 September kemarin di wilayah Blitar, Jawa Timur. Jadi ada kecelakaan truk guys. Nah ceritanya nih, ada sebuah truk bermuatan pakan ayam yang terguling dan menimpa mobil yang ada di belakangnya. Peristiwa itu berawal saat truk melintas di tanjakan Tapakrejo. Namun sayangnya truk ini gagal menanjak karena kelebihan muatan hingga terguling. Dan badan truk pun menimpa mobil yang ada di belakangnya. Aduh. Ya, Kebayang. jadi akibat kejadian tersebut nih supir truk terluka serius ya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pengemudi mobil yang ditabrak mengalami luka Ini ringan. pengemudi mobilnya beruntung sih, karena biasanya kalau truk mundur Biasanya iya. udah kebawa terus. Iya, kita yang ditabrak itu yang Ah, bahaya jadi gitu. saya kan itu yang ngikutin YouTube-nya supir truk itu tuh, supir truk antar kota, antar provinsi, antar pulau. Kamu memang aneh ya tontonannya ya. Iya, iya ngaku gitu, iya. Gitu saya tonton terus dia bilang bahwa kalau ada lagi tanjakan, ada truk yang mundur gitu, padahal nggak harus tidak mundur, udah mendingan tinggalin mobil aja.
tinggalin kendaraan, lari aja, lebih cepet lari daripada Lebih baik kita yang keluar dari mobil ya. atau motor tinggalin aja, udah lebih cepet kita tinggalin kendaraan kita. Karena truk itu kalau udah turun Ngeri banget. dari tanjakan bakal kebawa terus. Makanya kalau lagi kayak di jalan tol atau di jalan raya gitu ya, sebisa mungkin Tanjakan. menghindari banget ada di belakang truk Ya, gitu. bener banget. Mendingan kita tar dulu deh, jaga jarak dulu buat ngalih ke jalan yang lain gitu. Oke, dan selanjutnya nih ada juga kejadian di mana truk muatan keramik yang terguling ya. Jadi ada lagi nih millennials ya, tepatnya di Sidoarjo tanggal 17 September 2022 lalu. Ada sebuah truk yang mengangkut keramik, ini juga terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal. Iya benar banget ya, jadi ceritanya tuh truk merah itu melaju dari arah Mojokerto ke Surabaya. Nah ketika sampai di TKP, truk tersebut miring ke kiri sehingga bodi kendaraan truk jadinya ikut terguling dan mengakibatkan oli BBM solar tumpah ke jalanan semuanya. Oke, dan ini beruntungnya nggak ada korban dan ini cuma kecelakaan tunggal aja, dia sendiri yang kecelakaan. Kerugian hanya sekitar kerugian material 5 juta rupiah aja dan Polsek setempat mengatakan bahwa dugaan faktor kecelakaan itu karena supirnya kurang berhati-hati dan kelebihan berat muatan. Ya terus ada juga nih kejadian truk terguling atau kelebihan muatan pasir gitu ya. Nah millennials ini masih di bulan September, tepatnya di tanggal 15 September 2022. Ada sebuah truk Hino dengan nomor polisi DK8090DA yang mengangkut 25 ton pasir terguling. 25 ton pasir guys. Banyak loh. Bukan lagi. Truk ini akhirnya terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalan tanjakan jurusan Denpasar ke Gilimanuk, Bali. Iya, ini emang kalau di Pulau Bali itu banyak tanjakan ya. Iya betul. Di sisi-sisi pulau itu banyak tanjakan dan turunan juga. Jadi kecelakaan tersebut tuh bermula saat sang driver lagi mengemudikan truk bermuatan pasir dan waktu itu saat berada di jalan tanjakan di TKP. Mendadak kendaraan gak kuat menanjak. Nah kemudian supir truk mencoba mengendalikan dengan cara berhenti sambil menginjak rem ya. Tapi sayangnya remnya juga nggak berfungsi dan akhirnya mundur hingga menyebabkan truk tersebut terprosok dan terguling ke bahu jalan. Oke. Dan berdasarkan keterangan pihak keamanan setempat, truk hilang kendali dan karena muatannya memang yang berlebihan. Ya memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, Baik ya. Yang sedang-sedang gitu. Secukupnya. Kelebihan muatan di truk nggak baik, kelebihan sayang juga nggak baik. Duh ngilu dengernya, kelebihan sayang. Masalahnya kalau kelebihan sayang ntar kalau ditinggal lagi sayang-sayangnya sakitnya nggak berdarah guys ya. Gitu kan. Patah hati. Gitu. Tapi ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya sebenarnya kecelakaan truk karena kan kalau overloading mau otomatis akan over dimension. Oke. Otomatis tuh kalau udah kebanyakan muatannya ya dimensinya akan kebanyakan gitu kan. Dan itu mengakibatkan ya udah calon-calon kecelakaan ibaratnya. Tapi kecelakaan truk itu selalu terjadi, sering banget terjadi. Cuman emang belakangan ini mungkin karena masyarakat juga tinggalnya udah di kota besar udah semakin banyak, kota-kota kecil gitu ya. Jadinya efeknya ke masyarakat luas gitu. Banget gitu. Nah seringkali suka dapetin nggak supir-supir truk tuh di jalan baunya agak ugal-ugalan. Iya itu juga. Baik, Ini kesel banget tapi aku. biasanya kalau mereka ugal-ugalan, kalau pendapat saya lagi ya, mereka itu biasanya lebih ugal-ugalan kalau lagi nggak ada muatan. Kayak mau pulang gitu, atau muatannya dikit baru ugal-ugalan. Walaupun nggak ada muatan, cuman kan mereka kan itu kendaraan yang Betul. besar ya gitu. Dan kalau kayak di tol atau apa kan pastinya banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang ukurannya jauh lebih kecil gitu. Kesel aja gitu ngeliatnya kayak ugal-ugalan Iya, gitu, iya, iya. serobot kanan, serobot kiri, jalanan seharusnya kan ada jalurnya khusus kan, dia di sebelah kiri kan. Kadang ada yang bandel kayak gitu, kesel banget. Iya. Saya ngerasa sih kayak gitu. Cuman kalau dari catatan saya pribadi biasanya karena kan kalau lagi ada muatan harus konsen, susah mengendalikannya. Iya. Kalau nggak ada muatan lebih ya gitu, lebih ringan kendaraannya. Bayangin loh mereka itu rodanya nggak 4 loh kadang-kadang. Banyak roda. Banyak rodanya. Apalagi kalau kalian guys kayak aku kan kadang-kadang suka melewati jalur Cakung ya. Oh iya. Waduh. Macetnya cuma gara-gara mereka doang. Transformer ya. Transformer guys, Iya. kupikir ada apa, Itu nggak ada. sebutan kita ya, transformer. Karena kan mereka kalau lagi bawa muatan otomatis kan nggak mungkin kenceng tadi kalau kata Ditan kan.
ya itu ngikutin dia di belakang, macet ngular panjang. Semuanya jadi macet ya. Macet banget kalau lewat Cakung guys, jam-jam kayak jam-jam berangkat kerja atau mau jam-jam pulang kerja. Wassalamualaikum. Iya jadi Mending ya, gak usah dilewatin di masalahnya situ. gini loh, kalau kendaraan truk itu rata-rata tuh ya itu yang saya bilang, bannya aja beda jumlahnya, jadi cara mengendalikannya juga Iya, beda. kadang depan 2 ya. Ini Ah, 2, 4. ah. Belum tengah lagi, Belakang lagi ada. lagi gitu. Ih, ngeri Yang keren sih guys. teknologinya sih kalau menurut saya. Iya, iya. Kayak kalau kan mereka kan kalau untuk bawa muatan di belakang tuh ada kabel-kabel lagi yang dicolokin ke depan. Itu kalau misalnya lagi ngerem, belakangnya juga ngerem. Itu yang keren. Makanya kalau sering kecelakaan tuh remnya sebenarnya baik-baik aja, tapi karena kabel-kabelnya kurang mungkin kurang menancap gitu. Jadi ketika yang bagian depan yang ngerem, yang bagian belakang nggak ngerem, akhirnya miring. Ngeri banget. Gitu, itu juga bisa terjadi sebenarnya. Itu ngeri banget. Tetangga depan rumah ya. Itu pernah Supir anaknya. truk? Bukan, Oh, kelindes. ayah. Anak muda lagi, perempuan lagi. Aduh. Baru lulus SMA langsung kerja gitu. Mungkin kerjanya juga di daerah-daerah yang Banyak Jakarta Utara kan truk gitu. Meninggalnya kelindes truk. Aduh. Oke guys, kita bakal balik Nggak ke usah episode bahas satu yang itu ini. ya. Tapi kayaknya kalau denger truk tuh itu gitu ngeri banget karena banyak kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan pengendara motor keserempet lah apalah inilah itulah ya. Oke, Yap. nanti kita bakal balik lagi deh masih bahas tentang si truk odol ini ya. Over dimension overloading slide Iya, satu ini betul. tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Untuk Indonesia, lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi masih sama Nuka dan masih sama Ditan dan kita Yes. masih bahas tentang truk odol. Yes, over Overdimension. dimension and overloading. Loading ya. Ini Kalau tadi kita udah bahas apa? Tadi kita udah bahas berita-berita. Tentang truk odol yang mengalami musibah. Iya, emang banyak. Tergelincir lah karena over muatannya atau menabrak apa. Kayak tadi Nuka juga spill, biasanya banyak juga memakan korban jiwa dengan nabrak motor lah apalah. Duh, kelindes kemana. Faktornya kan ada beberapa ya, selain faktor human error, ada juga faktor teknis dari kendaraannya juga Iya. gitu. Ini emang serem banget sih guys kalau kita bahas mengenai truk yang kelebihan muatan dan kelebihan dimensi. Dan kita bakal ngebahas juga mengenai truk odol yang dari tadi saya ulang-ulang. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa truk odol itu over dimension and overloading. Over lah, berlebihan lah pokoknya ya. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah adalah kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan berlebih. Ya, dan ini Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi pernah menjelaskan bahwa sangat dibutuhkan nih koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk menangani masalah truk odol ini. Hal ini bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah berdampak kemana-mana soalnya. Apa aja kira-kira dampaknya? Dampaknya salah satunya ini adalah yang kelihatan ya, ada 2 dampak dari adanya truk odol ini. Yang pertama adalah infrastruktur jalan. Ini jadi cepat mengalami kerusakan dan akibat ya jadi rawan kecelakaan lalu lintas. Ini bener banget. Buat yang suka jalan di jalan tol suka bingung nggak kok jalannya rusak lagi karena banyak truk yang over dimension lewat dan overloading lewat. Ini berdasarkan dana dari Kementerian PUPR, negara mengalami kerugian 43 triliun rupiah per tahunnya karena harus terus-terusan memperbaiki jalanan yang rusak. Ya, faktor yang kedua ini muncul resiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk kelebihan muatan. Tercatat sebesar 74-93% melanggar ketentuan nih. Oleh karena itu, angkutan barang memiliki persentase kecelakaan besar setelah sepeda motor. Iya, sepeda motor juga banyak nih jumlahnya. Oke, dan kira-kira apa aja sih upaya pemerintah untuk mewujudkan zero over dimension overloading daripada truk tersebut? Karena kalau kita lihat ya, ini banyak banget kejadian kecelakaan yang memang disebabkan oleh truk yang bermuatan berlebihan itu. Pemerintah berusaha melakukan upaya untuk mewujudkan zero odol, mulai dari Kementerian Perhubungan yang secara aktif melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan juga melakukan normalisasi kendaraan serta penindakan penyidikan. Ya, aplikasi jembatan timbang dan bukti lulus uji elektronik atau Blue ya, ini menjadi pilihan lain nih untuk mengantisipasi adanya truk odol. Kementerian Perhubungan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di jalan, khususnya untuk menangani kasus-kasus truk odol ini. Iya, tapi saya agak
belum bisa kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ini digalakkan tahun lalu bahwa tahun ini nih harus zero over dimension overloading gitu. Karena ini kan adalah hal yang gampang. Gampang lah orang kasat mata kok lewat tinggal itu kelebihan gitu kan tinggal diberhentiin. Jembatan timbang itu kan banyak yang bisa disogok juga dan segala macem ya kan. Meskipun sekarang udah mulai nggak semudah itulah, udah banyak hal-hal yang dilakukan supaya itu tidak terjadi gitu kan. Tapi saya pernah lihat satu video yang unik banget menurut saya. Jadi satu hari ada truk odol yang diberhentiin, truk kecil yang buat pindahan itu loh, diberhentiin oleh Dishub, petugas dinas perhubungan yang bajunya biru. Nah udah, terus ini CCTV dari dalam Dishubnya. Tiba-tiba didatengin sama teman-temannya bapak supir truk itu, dan teman-temannya itu bawa senjata lengkap. Jadi kayak backingan gitu. Ya. Makanya kan sebasa nggak ngapa-ngapain, cuman bawa senjata lengkap. Iya, tapi kan tetap aja. Ya akhirnya kuncinya dibalikin dong. Itu kan udah ngancem tanpa omongan. Nggak ngomong. Iya, nggak ngomong, cuman dengan Lengkap. memperlihatkan bahwa senjata lengkap Ada yang kan. kayak gitu, makanya kan jadi kayak ini yang punya ini loh, oke. Ya makanya kadang-kadang suka semena-mena di jalan ya. Serba salah. Iya. Serba salah gitu. Karena Padahal kan mereka cuman nganggap, gue punya backingannya kuat betul, kok. padahal diikutin kan. Ya udah di apa sih bahasanya, dikandangin dulu kendaraannya gitu kan. Mana surat-suratnya, ini tilangnya, ayo. Tapi bukannya diselesaikan malah begitu. Itu videonya jelas banget awal tahun ini. Jadi kadang ya kayak gitu ya, udah dia yang menyalahi aturan, dia juga yang seenaknya gitu kan. Oke. Ini Serba salah, jangan sampai gimana ya, kalau ngomongin nggak terulang nggak mungkin gitu kan. Pasti akan terjadi kejadian yang kayak begini lagi gitu. Iya, selagi masih begitu. Saya itu pertama kali dengar kalimat truk odol, apaan sih ini pasta gigi gitu kan. Iya, Bukan, gue juga bingung. ini over dimension overloading. Ini saya dengarnya tuh akhir tahun 2021. Saya lupa bapak polisi siapa yang bilang nanti di daerahnya 0 nih. 0 truk odol di tahun 2022. Terus di awal tahun saya malah lihat video yang itu. Yang tadi ya, bawa senjata lengkap ya. Makanya kadang-kadang supirnya suka ugal-ugalan karena dia tahu nih, tenang aja, pemilik truk ini kan backingannya kuat. Jadi kalaupun gue nabrak atau kecelakaan di jalan, gue nggak akan kenapa-napa gitu. Betul, itu serba salah juga karena kamu tahu kan supir truk itu sering banget harus memberikan kutipan-kutipan di belakangnya. Iya, ke siapapun loh, enggak. Iya. Dia ke siapapun gitu. Mau belok ada yang minta ngutip lah, mau belok. Iya, makanya jalanan kadang, umum loh. Iya. Itu gue sering lihat tuh di daerah Cakung. Serba salah gitu. Iya, di tol ada yang video-video memberikan kutipan, terus mau belok, emang jalan bapaknya bukan kan? Iya, Tetep dan nanti ada yang biar minta minta di dulu. Jadi biar ya di duluan. Biar bisa duluan ya, gitu ibaratnya maksudnya. gitu lah. Bahkan mau menurunkan atau mau menaikkan barang di beberapa tempat tuh masih ada kutipan juga loh. Orang naikin turunin barang kan harusnya nggak ada kutipan. Tapi itu di tempat-tempat umum sih, bukan tempat-tempat pribadi, kejadian-kejadian yang saya tonton. Jadi ini susah sih kalau mau dibenerin, susah banget. Karena memang harus nyari dari akarnya dulu gitu. Ini kan udah berakar sistemnya. Salah satu solusi biar minim kutipan adalah dengan menggunakan jalan tol. Jalan tol juga ada sih. Iya, nggak di mana-mana ujung-ujungnya ada ya ada guys. juga sebenarnya guys, gitu. Ya banyak sih kalau kita mau berbicara tentang pro kontra si truk odol ini gitu ya. Peraturan dari pemerintah sudah melarang, tapi peraturan dari perusahaan tidak melarang ya. Kadang nggak didengerin. Jadi kadang gini loh. Jadi dilema. Kadang tuh truk itu ada dua, satu drivernya nyewa truk atau satu drivernya pemilik truk. Pemilik juga, dia pemilik juga, itu beda tuh. Makanya kalau sekarang dewasa ini kita lihat, yang naik truknya kacanya ditutup karena nyalain AC, biasanya pemilik. Gitu, dia tahu dia tidak bayar sewa. Sehingga dia bisa, nggak apa-apa nih kalau bensin lebih boros, yang penting nyaman pakai AC gitu. Nah, bener yang Nuka bilang tadi, kadang perusahaan-perusahaan tuh pokoknya nggak mau tahu ini harus diangkat dan bayarannya segini. Gitu, sedangkan kalau bayarannya segitu nggak bisa diangkat 2 kali, akhirnya dipaksakan diangkat 1 kali. Itu jadilah overloading. Jadi bener dari hulu ke hilir harus dibenerin semuanya. Iya, gak hanya overloading tapi diperhatikan juga untuk supir-supir truknya, kadang jam kerjanya mereka sudah melewati batas, makanya kenapa kadang di jalan tuh mereka ngantuk atau dan sebagainya, menyebabkan kecelakaan lagi guys. Betul, ya. tapi yang disedihkan satu hal juga sih, kalau ingat-ingat awal pandemi dulu kan ekonomi Indonesia sempat minus, dan itu sama dengan di jalanan kita nggak ngeliat truk.
Iya, mungkin karena kita jarang keluar Saya kali keluar ya. tiap hari. Iya. Jadi maksudnya emang nggak jalan mereka, emang secara ekonomi nggak boleh jalan. Kan dulu sempat susah kalau mau pindah pulau sempat susah. Jadi barang-barang nggak dipindahin dari gudang dan dari Karena nggak pabrik. bisa Betul. diangkut. Dan efeknya ekonomi minus, salah lagi. Serba salah memang ya. Oke, kita akan masih bahas lagi tentang truk odol ini kira-kira seperti apa. Kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune sama kita berdua hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua ya guys. Yap, dan kita masih balik ngomongin mengenai truk odol atau over dimension overloading. Ini nih ada satu hal lain yang belum saya bahas. Jadi tuh ada di beberapa daerah ya kayak truknya tuh harus gabung organisasi mereka gitu. Oh, okay. Kalau nggak boleh lewat. Nggak mahal kayak beli stiker doang. Ada gitu-gituan nih. Komunitas gitu. Ya. Dipaksa masalahnya. Masa kalau mau lewat jalan harus gabung apaan? Kayak beli stiker gitu loh, tapi pemaksaan sebenarnya. Ya gimana dong ya, kadang-kadang kita nggak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu Iya, gitu. kan, nanti kalau nggak gabung lo nggak ditemenin, nggak boleh lewat. Iya, lebih ke nggak boleh lewat sih. Lebih parah. Padahal gitu. nggak ngebantu juga. Bilangnya kalau misalnya nanti kalau ada apa-apa bisa dibantu di sini. Padahal nggak ngebantu juga kalau menurut saya gitu kan. Oke, nah ini kita ngomong-ngomong odol, memang ini harus ada aturannya ya. Aturannya udah ada sebenarnya. Aturan batas maksimum muatan truk ada, cuman memang pastinya dilanggar. Iya, ini penting banget nih untuk masyarakat tahu batas maksimum muatan, waktu dan juga kelas jalan yang boleh dilintasi. Nah, kalau dari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19, ini telah diatur pembagian kelas jalan untuk truk. Ada apa aja? Ini ya kelas yang pertama, ini ada yang namanya kelas 1, berarti jalan arteri atau jalan di provinsi. Dalam kelas ini, truk tidak boleh melewati jalan di kampung-kampung. Jadi batas jumlah berat yang diizinkan atau JBI adalah 10 ton. Sementara dimensi truk ini nggak boleh lebih dari ukuran lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter. Ya, selanjutnya ada di kelas 2. Kalau kelas 2 batas JBI adalah sebesar 8 ton. Dimensi truk yang boleh melintas yaitu dengan panjang 12 meter, lebarnya 2,5 meter dan tinggi 4,2 meter. Oke, dan selanjutnya ini ada yang namanya kelas 3. Jadi batas JBI untuk kelas 3 ini adalah sebesar 8 ton. Dan ini berbeda ya dengan kelas 2 ya. Kalau kelas 3 ini memiliki panjang 9 meter, lebar 2,1 meter, dan tinggi 3,5 meter. Terakhir ada kelas jalan khusus yang hanya boleh di jalan arteri ya. Dimensinya lebih besar dari truk di kelas 1 yaitu dengan panjang di atas 18 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi maksimal 4,2 meter. Sedangkan untuk batas JBI-nya ditetapkan di atas 10 ton. Wow, ini kayaknya yang biasa kita lihat di jalan-jalan umum nih. Yang 10 ton. Di kota yang waduh panjang, yang kalau jalan pelan banget kalau lagi ngangkut. Kalau kita lewat di muatan. Sebelahnya tuh bunyi. Iya. Yang kalau ngerem ngilu. Ih, kita yang sebelahnya udah ngeri duluan. Gue gak mau minggir-minggir, gue gak mau mepet-mepet. Ada gitu. suara ngilunya dan ngomong-ngomong ini sebagai kita, aku sama kamu yang biasa nyetir mobil, nyetir truk tuh beda loh. Gue belum pernah sih. Dia beda, dia tapi gue pengen deh giginya beda. kapan-kapan nyobain deh. SIM-nya aja beda. Ya iya, kalau SIM udah pasti. Dari segi besarnya aja udah beda. Giginya banyak terus gitu. Dia jadi kalau mobil pribadi kan gigi 1 manual, terus gas sampai 5 maksimal. Sampai naik 20.000 RPM-nya baru kita ganti. Gigi 2 gitu. Nah kalau mereka tuh baru gas udah ganti lagi. Karena mungkin beda. iya mesinnya beda gitu, kecepatannya juga beda kan. Gue jadi penasaran deh bawa seru tau. Berat apa enggak? Itu kan nggak tahu, salah satu cita-cita saya kan supir truk karena gede. Terserah lu Lah kan cita-cita gue emang banyak. Cita-cita lu mah aneh gitu. Ini Gak mau jadi cita-cita bapaknya Tuyul. Gak lah, enggak. Oke, anyway, ini ngomong-ngomong lagi tentang truck driver, Odol. supir truk gitu. Banyak game-game tentang supir truk loh. Di Android juga ada. Truck driver gitu. Ngangkut Bukan. barang dari satu kota, terus nyetir ke kota lain. Banyak peminatnya sebenarnya. Bahkan ada TikToknya, jadi kerjaannya bikin TikTok tentang supir truk gitu. Kameranya dari belakang. Dia bikin di rumah, dia bohongan dia bikin di rumah.
Oh iya? Iya, pemandangannya diambil dari game. Terus yang kalau misalnya nabrak marah-marahnya kayak beneran gitu. Ada lagu-lagunya dipakai yang beneran. Kayak gitu. Ada. Serius deh. Ada. Serius. Terus yang ceritanya ada truk lain terus berhenti. Berapa muatan kamu? Oh ya udah duluan jalan. Ada TikToknya juga. Menarik tahu seluk-beluknya. Iya. Tapi yang paling menarik kalau kita lihat truk-truk yang di luar negeri, YouTube-nya. Wah, keren banget. Jadi ada ya driver truk yang kakinya lumpuh. Nah, iya dia di alat di luar negeri nih. Di truk itu punya alat untuk ngangkut kursinya nih. Oh. Jadi tinggal dia pencet, nanti Dimodif pintunya sendiri. kebuka sendiri, pintunya kebuka sendiri, alatnya keluar, terus dia gantungin di kursi dia, dinaikin. Gitu ada Tapi gue juga. jadi penasaran deh guys, kira-kira bawa Keren tahu. mobil truk atau bus tuh kadang-kadang gue penasaran. Iya kan sama dulu mobil gede kayak kalau gitu. kamu inget juga truk itu sempat terkenal di tahun 2016-2017, akhir tahun 2017 kalau nggak salah inget nggak? Ingat nggak terkenal karena apa di sosial media? Apa tuh? Tetet Tet, om, telolet tolong. om. 2016. Ntar orang di pinggir jalan ya, Om telolet om, Iya, itu bis juga. Itu bis dan truk. Itu bis, tapi kebanyakan Lebih ke bis ya? bis. Iya karena kalau bis kan Gitu ya. suka modifikasi Klakson. Tapi inti dari viralnya Om Telolet Om itu sebenarnya kalau di Amerika tuh ada bercandaan, yaitu kalau ketemu truk Kenapa tuh? klakson, honk, Oh oke. pep, honk gitu, Oke, honk oke. klakson dong klakson. Nah jadinya Om Telolet Om. Ya, penasaran juga gue, jadi kepengen bawa truk kayak gimana ya. Itu ngisi Kalau- bensinnya lama pasti. Kalau gue ke kantor bawa truk gimana ya? Waduh jangan, nggak boleh lewat depan. Lemari semua pindah ke situ Yo, kayaknya. Ya daripada tanggung-tanggung gue bawa truk sekalian Tapi dah. di Amerika tuh ada orang yang tinggalnya di truk. Dia Iya, tidak dia. punya rumah. Oh, Ada, jadi dia bener-bener kerja aja udah. Kalau mau istirahat dia ke tempat peristirahatan truk, dia tidur di situ. Seluruh barangnya, jadi kalau truk tuh bagian depannya, bagian drivernya, itu kan ada kursi 2 sama belakangnya bisa tidur. Di satu dunia pasti truk tuh kayak gitu. Nah barang-barang dia di situ semua. Oke, ada manfaatnya juga truk ya, selain bawa pasir, batu, apa dan Bisa segala jadi rumah macam ya. bisa jadi rumah. Mm-mm. Kalian ada yang mau berencana seperti itu? Kalau aku sih belum siap, tapi buat nyoba bawa truk kayaknya boleh dicoba. Menarik ya? Menarik, boleh dicoba Yap, tuh. itu dia tadi pembahasan kita mengenai truk overdimension and overloading atau truk odol. Abis ini kita masih punya informasi, tips, dan berita yang seru. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.